Apa jadinya jika Pennywise, Spider-Man, The Batman, dan Bucky berada dalam satu film? Ya, mereka semua disatukan dalam film ini. Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Sebastian Stan, Jason Clarke, banyak banget pemain bintang di film ini. Dan bahkan, Chris Evans pun hampir saja menjadi Sheriff Lee. Cuman karena ada permasalahan, Sebastian Stan lah yang ditunjuk sebagai pengganti Chris Evans menjadi Sheriff Lee. The Devil All the Time. Sebuah film adaptasi dari novel tahun 2011 karya Donald Ray. Karena Maman gak ngebaca novelnya, review ini hanya sebatas dari yang Maman tonton di film. Film ini berlatar belakang antara Perang Dunia II dan Perang Vietnam, sekitar tahun 1960-an lah. Dengan tempo yang cukup lambat dan banyak percakapan seperti ini, menurut Maman film ini gak cocok buat kalian yang mudah bosan. Memang harus bersabar sih. Tapi untungnya film ini sangat menarik, cukup menegangkan dan kejam lah. Jujur saja, setelah Maman tahu durasinya 2 jam lebih, Maman merasa akan bosan untuk menonton film ini. Ya walaupun hampir tertidur pada seperempat jalannya film. Tapi setelah melewati itu semua, kok malah jadi bikin penasaran dengan cerita kelam setiap karakternya. Ada segi dramatis, emosional, kekejaman, dan bahkan menyedihkan. Yang jelas, dramanya kuat banget sih menurut Maman. Setiap narasi ataupun percakapan dari para pemainnya pun sangat kuat dan solid. Jadi agak susah untuk cari kelemahan dari segi ini. Seperti yang dijelaskan oleh narator film, setiap orang yang tinggal di kota terpencil ini terhubung oleh nafsu, kebutuhan, atau sekedar ketidaktahuan. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian Tuhan yang tidak dapat dipahami berputar di dunia ini. Nyatanya, doa-doa yang tidak dijawab membuat hampir setiap karakter menjadi gila karena doa-doa mereka terasa diabaikan. Selain itu, karena sedang dalam masa perang dunia, di mana pengobatan untuk sebagian besar penyakit masih belum ditemukan, dan perang dunia kedua tanpa ampun memusnahkan populasi yang besar, agama menjadi satu-satunya jalan keluar. Ya, memang unsur agama cukup dominan di film ini. Beberapa tindakan dari karakter memberikan alasannya karena yang mereka lakukan itu untuk Tuhan, dan memperlakukan ritual agama terorganisir sebagai perpanjangan lokal dari haus darah mereka. Dengan masa lalu yang cukup kelam dan gelap bersama ayahnya, Arvin yang diperankan oleh Tom Holland menjadikan dirinya terbentuk seperti ayahnya, dan menjadikan dia sebagai sosok petarung yang kuat. Karena beberapa cara untuk melawan yang diajarkan oleh ayahnya direkam sangat baik oleh Arvin. Dan memang benar, buah itu tidak jauh dari pohonnya. Tetapi dengan setiap perjalanannya membuktikan keyakinan film bahwa semua anak ditakdirkan untuk mengulangi kesalahan orang tua mereka. Tetapi juga menunjukkan bahwa dengan sedikit pendewasaan diri, perhitungan dan konsekuensi dari kesalahan tersebut dapat diatasi dan bahkan mungkin dapat dibalik. Yang jelas, film ini bercerita persis sama dengan judulnya. Setiap karakter berlatar kejam, menjadikan mereka semua seperti iblis yang penuh kejahatan. Bahkan di film ini lebih banyak karakter antagonis dibandingkan protagonisnya. The Devil All the Time dibuat menanamkan kekejaman yang tak henti-hentinya ke dalam setiap adegan. Antonio Campos tanpa memberi waktu penonton untuk bernafas dengan setiap adegannya. Walaupun memang porsi dari Robert Pattinson tidak terlalu banyak, namun kualitas aktingnya sudah lumayan baik dengan bagian naratif yang solid. The Devil All the Time bukan film untuk semua orang, tetapi dedikasi visi yang cukup mengerikan diberikan oleh Antonio Campos memang patut dipuji. Buat kalian yang mau menonton film ini, Maman harapkan untuk sabar dan ikutin saja alur ceritanya. Walaupun memang temponya cukup lambat, tapi film ini cukup menarik dan penuh kekejaman. Cukup Maman rekomendasikan lah. Sekian review ringkas dari Maman. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan stay live.